Kami diberikan kuasa dari Raja yang mulia Yesus Kristus namanya. Mari kita pakai kuasa untuk kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ku diberikan kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa dari Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah bersama dengan kami. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan Dia sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Dia, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi dengan iman kita katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus love. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita mau nyanyikan tanpa musik. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom anak-anak semua, kembali kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Bible Study for Kids. Itu merupakan satu kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan, kita minta hikmat dan pengurapan dari Tuhan, supaya setiap kita bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kembali kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong urapi kami sehingga kami dapatkan kemampuan, sehingga boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, 1 hour yang akan kami terima dan yang akan kami pelajari. Tuhan, kami mohon urapan dan kuasa-Mu menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa dimampukan untuk mengerjakan dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita akan belajar tentang satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu 1 hour atau 1 jam. Kita akan baca dari kitab Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi tubuh lemah." 1 jam, kalau kita berbicara tentang jam, berarti kita berbicara tentang waktu. Dan kalau 1 jam itu berarti kita berbicara tentang lamanya waktu yang kita pakai, waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan 1 jam itu merupakan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan jatah waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita 24 jam sehari. Jadi 1 jam itu kalau kita hitung itu
24 waktu yang diberikan dalam kehidupan kita, atau kalau kita dihitung dengan persentase itu hanya 4,17%. Jadi waktu yang sangat singkat. Tetapi waktu yang sangat singkat yang diberikan dalam kehidupan kita, 1 jam itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita kalau kita gunakan untuk berdoa dan mencari Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat, yaitu ke Taman Getsemani. Arti kata Getsemani itu adalah tempat pemerasan minyak atau minyak zaitun. Sebab itu di Getsemani ada banyak pohon-pohon zaitun. Setelah sampai, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tunggulah sementara aku mau berdoa." Lalu Yesus mengajak Petrus, Simon, dan Petrus, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus, kemudian pergi agak menjauh. Dikatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-41 itu sepelempar batu jaraknya, kurang lebih 15 meter. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus bahwa hatiku sangat sedih, rasanya seperti mau mati, atau seperti mau mati rasanya. Lalu Yesus berdoa. Setelah Yesus berdoa, dan Yesus berkata kepada Petrus, kepada Yohanes dan Yakobus, "Berjaga-jagalah dengan aku di sini." Yesus berdoa, dia berharap murid-muridnya juga ikut berdoa. Tetapi setelah Yesus berdoa dalam waktu yang tidak disebutkan berapa lama, kemudian Yesus datang kembali ke muridnya, ke tempat daripada murid-muridnya, dan dia mendapati ternyata mereka tidak berdoa, mereka tertidur. Kemudian Yesus menegur Petrus, "Masakan kamu tidak bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja lamanya?" Lalu Yesus kembali berdoa. Setelah berdoa dan juga kembali tidak disebutkan berapa lama waktunya, karena hatinya Yesus sangat sedih dan merasa takut. Kenapa Yesus merasa sedih dan sangat takut? Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami di dalam hidupnya. Bahwa Yesus akan ditangkap, kemudian dijual dan diserahkan kepada para ahli Taurat dan imam-imam. Setelah itu Yesus akan diadili dan disiksa dengan sangat hebat. Kemudian pada akhirnya Yesus akan disalibkan. Ini yang membuat Yesus merasa sedih dan merasa takut. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 22 ayat yang ke-44, pada waktu Yesus berdoa, keringatnya itu bertitik-titik seperti darah yang bertetesan ke tanah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa betapa sedihnya dan betapa takutnya Yesus pada waktu itu. Lalu dia berdoa dan berkata kepada Bapa, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Cawan itu berarti penderitaan. "Tapi bukan karena kehendakku, biar
atas kehendak-Mu yang jadi. Kemudian Yesus berdoa kembali dan Dia kembali kepada murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tetap tertidur. Petrus, Yohanes, Yakobus yang diajak untuk mendukung dia di dalam doa, untuk bersekutu dengan dia di dalam doa, ternyata tetap tertidur. Kemudian Yesus kembali ke tempatnya untuk berdoa kembali. Dan di dalam doanya dia menyampaikan kata-kata yang sama, yaitu biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau cawan ini harus aku minum, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan Yesus doa sampai ketiga kalinya. Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Para orang-orang yang menyerahkan dia, orang-orang yang akan menangkap dia, itu sudah dekat. Dan kemudian Yesus membangunkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus serta murid-muridnya yang lain untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, ternyata para penangkapnya yang dipimpin oleh Yudas itu sudah datang dan sudah sampai di Taman Getsemani. Melalui kisah ini kita akan belajar, kita bisa mengambil satu kesimpulan, yaitu dua hal. Yang pertama, Yesus itu berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan sungguh-sungguh ketika menghadapi tekanan, ketika menghadapi kesesakan, dan ketika menghadapi ancaman dalam hidupnya yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi di dalam hidupnya. Sehingga Yesus mengalami ketenangan, sehingga Yesus mengalami kekuatan, dan pada akhirnya Yesus bisa mengalami kemenangan dalam mengatasi tekanan atau kesesakan yang ada, karena Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ini bisa menjadi contoh dan ini bisa menjadi teladan buat setiap kita. Manakala kita mengalami kesesakan, manakala kita mengalami kesulitan, manakala kita mengalami penderitaan, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan menopang kehidupan kita sehingga kita bisa melewati kesesakan, kesulitan yang ada atau yang kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Oleh karena itu, adik-adik, anak-anak semua, saat menghadapi kesulitan, kesesakan dalam hidupmu, ingatlah untuk engkau selalu berdoa seperti yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan melalui kisah penangkapan dan penyerahan Yesus Kristus yang dijual oleh Yudas kepada para imam dan ahli Taurat? Yang kedua, yaitu Yesus memberikan standar waktu berdoa minimal 1 jam. Standar waktu yang ditetapkan oleh Yesus, khususnya kepada setiap kita orang percaya, kepada murid-murid Kristus, itu adalah minimum 1 jam. Minimum 1 jam. Itu adalah standar yang ditetapkan kepada setiap kita sebagai orang percaya, agar kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai tawaran atau godaan-godaan dosa. Misalnya godaan dosa, tawaran-tawaran dosa seperti percabulan, baik di dalam pikiran ataupun di dalam perbuatan. Kalau kita berdoa, kita punya kuasa dan kita bisa berkata tidak. Godaan-godaan perzinahan, kita juga bisa menolak dan berkata tidak terhadap semua dosa. Juga mungkin di sekolah pada waktu ulangan, adik-adik menghadapi kesulitan, kesukaran, kemudian
ada tawaran untuk mencontek, ada kesempatan untuk mencontek. Anak-anak berkata tidak. Karena apa? Mencontek itu sama dengan mencuri. Kalau kita mencuri itu berarti perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Mencuri nilai, mencuri pujian orang terhadap kita. Oleh karena itu kita harus terus-menerus berdoa. Minimal kita harus berdoa 1 jam lamanya. Kalau kita punya doa yang terus-menerus kita kerjakan dan yang disiplin kita lakukan, maka kita tidak akan pernah panik dan kita tidak pernah takut dan kita bisa berkata tidak terhadap tawaran-tawaran dosa. Melalui doa kita bisa hidup dekat, bahkan kita bisa hidup melekat dengan Tuhan. Maka dari itu kita semua harus berdoa secara terus-menerus minimum 1 jam, sehingga kita akan kuat dan bisa mengalahkan tawaran-tawaran dosa dan kedagingan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalahkan kedagingan, kita bisa mengalahkan godaan, kita bisa mengalahkan iblis hanya dengan doa. Masih ada banyak orang percaya atau murid-murid Kristus yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa bertahan berdoa minimum 1 jam. Ada banyak orang-orang percaya yang hanya bisa kerjakan dan melakukan doa itu 1 menit, 2 menit. Doa apa seperti itu? Itu adalah doa mungkin pada waktu ingat mau makan. Tuhan berkati makanan ini untuk aku makan, terima kasih buat berkat-Mu. Itu hanya doa-doa yang seperti itu. Itu bukan doa, tetapi itu laporan. Doa yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menyembah, kita harus mengagungkan Tuhan. Kemudian baru kita menyampaikan permohonan dan kita juga harus mengakui keberadaan, kebesaran, dan keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bisa bertahan dan mengerjakan doa 1 jam minimum dalam kehidupan kita. Jangan hanya berdoa 5 menit atau 10 menit, itu sudah maksimal. Itu juga bisa menjadi tanda dalam kehidupan rohani setiap kita. Apakah kita mengutamakan Yesus? Apakah kita punya hubungan yang baik dengan Yesus atau dengan Tuhan? Ataukah kita hanya menempatkan Yesus dalam posisi yang terendah, bukan yang utama? Sebab itu setiap kita sebagai orang percaya atau sebagai murid-murid Kristus, kita harus memiliki hidup doa. Kalau kita hidup, kita bisa mengerjakan dan melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Kalau kita punya hidup doa, maka kita akan bisa melihat banyak hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Dan kita bisa menerima, bahkan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Hidup doa itu artinya setiap kita harus punya jam-jam doa yang kita tetapkan di dalam kehidupan kita untuk berdoa kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita. Jadi adik-anak-anak semua, kalian dan dan semua orang percaya sebagai murid-murid Kristus harus memiliki hidup doa. Dan kita akan berdoa pada jam-jam tertentu, sehingga dan yang kita tetapkan baik pagi ataupun siang ataupun malam sesuai dengan kesempatan atau yang engkau tetapkan dalam hidupmu, kemudian kerjakan dengan disiplin, dan kita akan berdoa terus sepanjang umur hidup kita, sehingga kita bisa dekat bahkan melekat
dengan Tuhan. Bahkan kita akan mengalami kuasa, kekuatan Tuhan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Berdoa itu bukan membuang-buang waktu, justru berdoa itu menarik kuasa Allah turun dan ada di dalam kehidupan kita. Berdoa, hidup doa itu ada 3 hal yang bisa kita kerjakan melalui doa, yaitu doa bilik. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, kita baca ayatnya, Matius 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi doa bilik itu adalah doa secara pribadi yang kita kerjakan sendiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu arahan supaya kalau kita berdoa, kita masuk dalam kamar, kita tutup pintu kamar, kemudian kita berdoa. Dan di dalam doa bilik, kita bisa menyampaikan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan kita bisa menyampaikan kerinduan dan isi hati kita, unek-unek kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar, bahkan akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, di dalam hidup doa itu ada doa senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12, yang ke-17, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa, atau dalam segala situasi dan kondisi, saat kita beraktivitas, saat kita mungkin sekolah setiap hari, saat kita melakukan apa saja dalam hidup ini, kita bisa berdoa. Kita bisa berdoa tentunya kalau kita beraktivitas, mungkin berkendaraan, atau kita di sekolah, di kelas, kita tidak bisa dengan tutup mata. Kita tidak usah tutup mata, tetapi di hati kita, kita terus berdoa, menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkaulah andalanku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Kita bisa terus menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan di dalam hati kita, sehingga senantiasa kita tetap berdoa. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai hubungan baik, memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saat kita jaga, saat kita tidur, saat kita dalam hal apa saja, kita tetap bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita terus ada hubungan dengan Tuhan. Seperti halnya HP, kalau HP itu aktif, maka HP itu berarti punya hubungan dengan pusatnya dan bisa dipakai untuk melakukan telepon atau berbincang-bincang dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat yang lain. Demikian juga dengan kita. Kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka sewaktu-waktu kita butuh, maka kuasa Tuhan, aliran kuasa Tuhan itu akan memimpin kita dan kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tepat. Jadi berdoa itu adalah hal yang sangat penting dan yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, dalam segala situasi dan kondisi apapun, minimum 1 jam di sepanjang hidup kita secara terus-menerus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah mengabaikan doa minimum 1 jam setiap hari. Jatah waktu
umur hidup kita, setiap waktu sehari itu adalah 24 jam. Berikan waktu 1 jam itu untuk Tuhan. Kita mencari Tuhan dan kita akan melihat kuasa dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus berdoa minimum 1 jam. Setiap kita sebagai orang percaya atau murid-murid Kristus harus berdoa minimum 1 jam sehari, karena yang pertama, karena setiap kita, keberadaan kita itu terbatas. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan mengandalkan orang, itu terkutuk. Karena apa? Karena semua orang, siapa saja itu terbatas adanya. Terbatas di dalam kekuatan, terbatas di dalam kesabaran, terbatas di dalam kasih, terbatas di dalam pengetahuan, bahkan terbatas segala-galanya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan. Sebab itu kita perlu penolong, kita perlu penopang, kita perlu kekuatan yang tidak terbatas, yang hanya ada di dalam Yesus. Kita bisa mengalami kekuatan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita mau berdoa. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita lemah, justru kalau kita berdoa, maka di saat itu kita menjadi kuat dan menjadi luar biasa. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12 dikatakan, itu tentang doa Yosafat waktu menghadapi musuh yang sangat besar, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang Meunim. Yosafat berkata kepada Tuhan, aku tidak tahu dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mataku itu tertuju kepadamu. Dan Yosafat menyerahkan segala kesesakan, kesulitan yang dihadapi pada saat itu betul-betul diserahkan kepada Tuhan. Bahkan kemudian Yosafat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Beraka, lembah pujian. Di situ Yosafat mengalami kemenangan karena Yosafat mencari Tuhan dan Yosafat berseru-seru kepada Tuhan serta berkata, mataku hanya tertuju kepadamu. Demikian juga dengan kita. Saat kita menghadapi kesesakan, berdoalah kepada Tuhan. Dan juga di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 11 sampai 13 itu tentang doa Asa. Asa mempunyai pasukan hanya 300 lebih atau 580, sedangkan musuh yang datang itu 1 juta lebih. Jadi kekuatan musuh pada waktu itu 1 dibanding 2 dibandingkan dengan kekuatan Yosafat, dengan kekuatan Asa. Tetapi Asa kemudian berdoa juga, berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong yang lemah terhadap yang kuat selain daripada Allah. Apa akibatnya? Asa mengalami kemenangan. Jadi di dalam keterbatasan kita bisa menjadi tidak terbatas kalau kita berseru, berdoa kepada Tuhan, sehingga doa menyertai, sehingga Tuhan menyertai hidup kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang besar. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa minimum 1 jam, yaitu karena kita punya musuh. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan,
bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita punya musuh. Siapa musuh kita? Yaitu iblis dan segala dan semua pengikutnya. Tapi kita harus juga menyadari bahwa musuh kita, iblis atau setan-setan, itu adalah musuh yang sudah kalah, musuh yang sudah ditaklukkan oleh Yesus dengan kematian dan kemenangannya di kayu salib. Musuh-musuh kita itu sudah dihancurkan. Jadi musuh-musuh kita itu sudah kalah, tetapi setan terus berusaha untuk menjauhkan, untuk membuat kita menjadi orang yang lupa akan Tuhan dengan tipu dayanya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak berdoa, maka kita juga bisa terkena tipu dayanya dan kita akan melupakan Tuhan, bahkan kita akan menjauhkan diri dari Tuhan. Lebih-lebih pada saat kita ingin dekat dengan Tuhan, saat kita ingin melayani, iblis tidak tinggal diam. Iblis akan memanahkan panah-panah berapinya supaya kita menjadi lemah. Kemudian gairah kita menjadi lemah dan pudar. Oleh karena itu, adik-adik semua, anak-anak, kita harus berdoa. Kita harus berdoa sebagai jalan satu-satunya untuk menarik kuasa Allah turun dalam hidup kita. Penyertaan Allah ada dalam hidup kita sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu iblis dan setan-setan. Di dalam Mazmur 60 ayat 14 dikatakan bahwa serta dengan Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Dengan Allah kita bisa mengalahkan semuanya. Yang ketiga yaitu karena doa adalah sumber kuasa. Doa adalah sumber kuasa. Kita baca ayatnya dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu adalah salah satu sumber kuasa yang bisa kita alami, bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Doa yang benar itu amat besar kuasanya, sehingga tidak ada satu kuasa pun di luar kuasa Tuhan yang dapat mengalahkan, yang dapat menundukkan, bahkan yang dapat menaklukkan kita. Karena 1 Yohanes 4 ayat ke-4, roh yang di dalam kita itu lebih besar dari segala kuasa dan penguasa di dalam dunia ini. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh, sebab itu kita harus bertekun di dalam doa, karena doa itu jadi sumber kuasa kita. Kan? Jika kita tidak berdoa, maka kita akan menjadi lemah, bahkan kita akan bisa dijajah, bahkan bisa diinjak-injak oleh kuasa-kuasa kegelapan, iblis dan setan-setan dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang kalah. Contohnya di dalam Keluaran 17 ayat 11 sampai 13 itu tentang doa Musa. Pada waktu itu orang Israel sedang berperang melawan orang Amalek. Ketika waktu itu Musa ada di atas bukit, tidak ikut berperang. Orang Israel dipimpin oleh Yosua. Waktu Musa melihat ke bawah dari atas bukit, ternyata orang Israel mengalami kekalahan. Kemudian Musa berdoa
dan dia mengangkat tangan. Pada waktu Musa mengangkat tangan, maka orang Israel mengalami kemenangan. Sebab itu Musa terus berdoa supaya orang Israel mengalami kemenangan. Tapi lama-lama dia menjadi lelah dan tangannya turun. Pada waktu turun, maka orang Israel kalah dengan orang Amalek. Oleh karena itu kemudian tangan Musa disokong oleh Hur dan Harun. Dan tangan Musa terus diangkat dan Musa terus berdoa sampai akhirnya orang Amalek dikalahkan total oleh orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Jadi jelas bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan atau jalan buntu yang dapat menghambat kita. Kalau kita terus mengangkat tangan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun tangan. Sehingga doa itu menjadi sumber kuasa di dalam kehidupan kita. Yang keempat, karena kita berdoa minimum 1 jam, karena kita ingin dekat dengan Allah. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan senang kalau kita mau dekat, kalau kita ingin dekat dengan Dia. Tetapi tentunya ada syaratnya. Kita kalau ingin dekat dengan Tuhan, kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita harus hidup benar. Buang segala dosa, ikatan dosa yang ada di dalam kehidupan. Mungkin dosa-dosa di dalam pikiran, angan-angan yang jahat, bahkan gambar-gambar yang tidak benar dalam kehidupan kita, yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin gambar-gambar pornografi, pikiran-pikiran yang jahat, benci, iri, dendam, itu kita buang. Maka kita akan bisa dekat dengan Allah. Dan Tuhan itu senang mendengar doa-doa kita. Kemudian Tuhan akan menjawab karena Dia berkenan kepada kita. Oleh karena itu, biar kita juga rindu untuk selalu dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Contohnya di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel, surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Pada waktu Daniel menghadapi ancaman tentang larangan berdoa, menyembah kepada Allah, Daniel tidak takut. Dia tetap mengerjakan apa yang sudah biasa dia kerjakan, yaitu berdoa 3 kali sehari. Ternyata kalau Daniel mendapatkan konsekuensi yang juga berat. Kalau kita lihat, Daniel akhirnya dimasukkan dalam lubang singa. Tetapi di dalam lubang singa, Daniel melihat kuasa dan kemuliaan Allah yang sangat besar terjadi di dalam hidupnya. Singa-singa itu menjadi singa-singa yang jinak, singa-singa yang tidak doyan kepada dagingnya Daniel, sehingga singa-singa tidak mencengkeram atau menerkam Daniel. Daniel boleh selamat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu dan ingin terus dekat dengan Allah, maka kita harus menguduskan dan kita harus hidup di dalam kebenaran, membuang segala perkara dosa dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, hadapi dengan doa. Sebab di balik doa itu ada kuasa Allah
yang dinyatakan untuk menolong dan menguatkan kita untuk kita meraih kemenangan. Berdoalah minimum 1 jam sehari di dalam kehidupanmu, dan kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yaitu kita akan melihat apa syarat berdoa bagi orang percaya. Apa syarat berdoa bagi orang percaya? Bagi setiap kita sebagai orang percaya, dalam berdoa kepada Tuhan ada syarat yang harus dipenuhi agar doa-doa kita sampai ke hadirat Tuhan, agar doa-doa kita tidak sia-sia, agar seruan-seruan yang kita naikkan itu sampai ke hadirat Tuhan. Ada beberapa syarat yang harus dikerjakan dan dilakukan dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang berdoa harus hidup benar, tidak boleh ada dosa. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur atau doa orang benar itu dikenannya. Jadi doa yang disampaikan kepada Tuhan harus disertai dengan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan berdoa saat masih ada ikatan, masih ada dosa, pikiran-pikiran dosa dalam hidup kita. Kita harus membereskannya lebih dulu, maka kita akan melihat pertolongan, permohonan kita dikabulkan, bahkan doa kita sampai ke hadiratnya. Contohnya seperti di dalam Lukas 4 ayat 13 sampai 14 tentang doa pemungut cukai. Doa orang yang pungut cukai, doa kita baca saja Lukas pasal 4 ayat 13 dan 14. Sesudah iblis mengakhiri keliru ayatnya. Ada 2 orang datang ke bait Allah, sama-sama berdoa. Yang satu dengan yakin merasa dirinya benar di hadapan Allah. Tetapi kemudian ada pemungut cukai yang datang di hadapan Tuhan dan dia berdoa. Dia mengaku dosanya. Kemudian dia berdoa, ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahanku. Ternyata orang yang yakin, yang merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak sama dengan pemungut cukai itu, doanya tidak didengar oleh Allah. Tetapi doa pemungut cukai itu didengar oleh Tuhan dan dikabulkan. Jadi kita harus mengerti tentang arti hidup benar. Hidup benar itu berarti hidup di dalam pertobatan dan lahir baru di dalam Kristus. Jadi hidup benar itu artinya adalah hidup dalam pertobatan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan lahir baru. Kemudian tidak ada ikatan-ikatan dosa di dalam kehidupan kita. Jika ada dosa, bereskan, akui, kemudian berhentilah berbuat dosa. Maka kita akan kedapatan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, syaratnya untuk berdoa agar berkenan, akan sampai di hadapan Tuhan, yaitu berdoa dengan iman. Di dalam Yakobus pasal 1
ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kita harus berdoa dengan iman, artinya kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa doa kita sampai di hadapan Tuhan dan dikenang oleh Tuhan. Karena doa yang tanpa iman itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita berdoa, kita yakin bahwa Allah itu kuasa, Allah itu mendengar, dan Allah itu akan menjawab doaku. Maka kita akan mengalami penggenapan doa itu di dalam kehidupan kita. Karena janjinya itu pasti digenapi, janjinya itu pasti dikerjakan dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21, waktu doa Abraham, waktu Abraham dan Sarah menantikan kehadiran anak yang sudah lama ditunggu dan didoakan sampai Abraham dan Sarah menjadi tua, menjadi lanjut usianya. Dan kalau secara medis atau secara logika itu sudah tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi Abraham tidak pernah luntur imannya, pengharapannya tetap kuat di dalam Tuhan. Maka akhirnya Abraham mendapatkan anak, yaitu Ishak. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berdoa, harus disertai dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menjawab, bahwa Tuhan yang kita percayai berkuasa untuk mewujudkan dan menjadikan doa kita sebagai kenyataan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu kita berdoa dengan motivasi yang benar. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3 itu kita baca, motivasi di dalam berdoa itu sangat menentukan keberhasilan apa yang kita doakan jadi di dalam kehidupan kita, menentukan doa kita dijawab atau tidak. Jika motivasi kita benar, maka doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti benar, itu pasti sesuai dengan apa yang dikatakan, yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kalau motivasi kita salah, maka doa-doa kita juga tidak berkenan kepada Tuhan dan kita tidak akan menerima apa-apa. Oleh karena itu, dalam berdoa, motivasi kita tidak boleh ada iri, tidak boleh ada benci, tidak ada dendam, dan tidak boleh mengutuki orang-orang yang mungkin menyakitkan kita atau mungkin merugikan kita di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin merendahkan kita, mengolok-olok kita. Kita harus tetap memberkati. Motivasi saat kita berdoa tidak boleh ada dosa. Kembali lagi, itu sebagai syarat mutlak yang harus ada, yang harus kita lakukan. Kita harus bersih daripada dosa, sehingga motivasi yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah benar. Atau motivasi yang benar yaitu ketika kita berdoa dengan niat agar nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kita. Saat kita berdoa, motivasi kita harus benar, yaitu kita berdoa dengan niat supaya nama Tuhan itu ditinggikan. Seperti di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47, Daud saat menghadapi Goliat. Daud berkata, "Aku datang dengan nama Tuhan. Engkau datang dengan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan." Daud
berkata seperti itu bukan karena Daud pintar main ali-ali, tapi semata-mata karena Daud ingin mempermuliakan Tuhan, Allahnya orang Israel yang dihina, yang diolok-olok oleh Goliat. Akhirnya apa? Kita bisa tahu, kita sudah mengerti bahwa akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Secara logika pasti tidak mungkin, tetapi kuasa Allah itu menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang keempat, berdoa dengan hati hancur di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat 19, Mazmur 51 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Hati yang hancur itu tidak dipandang rendah, tidak dipandang hina oleh Allah. Justru orang yang hancur hati adalah orang yang selalu siap untuk ditegur, selalu siap untuk diajar, selalu siap untuk dididik oleh Tuhan. Sebab itu adalah proses untuk pendewasaan kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, persoalan dalam hidup ini, berdoalah dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan menjawab dan mengabulkan. Contohnya di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 15 tentang doa Hana yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak, yaitu Samuel. Doa Hana tidak menjadi sia-sia. Akhirnya Hana mendapatkan seorang anak di dalam hidupnya. Jadi kesimpulannya, 1 hour atau 1 jam adalah sebagian kecil dari jatah waktu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita gunakan dengan benar, kalau kita gunakan untuk mencari Tuhan, dan kalau kita gunakan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan melihat hasil yang sangat besar, bahkan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kita. Berdoalah, berdoalah, berdoalah terus sepanjang umur hidup kita, minimum 1 jam sehari, 1 jam waktu kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami agar setiap kami memiliki hidup doa, yaitu doa bilik, doa senantiasa, dan punya hubungan baik dengan Engkau ya Tuhan. Minimum 1 jam. Tuhan, kami percaya apa yang kami terima malam ini itu akan kami kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan berdoa minimum 1 jam, dan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan. Perbuatan-perbuatan ajaib akan kami terima di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan dan kuatkan kami untuk mengerjakan dan melakukan perkara-perkara yang baik, yaitu berdoa 1 jam minimum yang harus aku kerjakan, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Engkau pasti memberkatinya. Berkati Tuhan para orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang atau keluarga yang takut akan Tuhan, dan yang keluarga yang terus berdoa minimum 1 jam. Maka Engkau akan hadir di dalam keluarga kami, dan kami akan melihat kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap keluarga kami, kepada orang tua kami, dan kami sendiri secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah
kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dan kuasa Roh Kudus dengan penuh sukacita dan karunia Roh Kudus datang dan memenuhi hidupmu. Semua yang sudah menerima berkat dan mau berdoa minimum 1 jam, katakan bersama-sama, amin.